Haleluya. Haleluya. Oke. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya istri dari Pak Prastiono. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami ingin menceritakan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada berkumpul sampai hari ini itu semua karena kasih, karena kemurahan Tuhan. Dimana pada beberapa minggu yang lalu, yaitu di bulan Juli tepatnya, suami saya mengalami sakit pusing. Kami pikir itu sakit pusing yang biasa terjadi karena pusingnya itu sudah biasa dia sakit pusing. Ternyata setelah 2 minggu kok pusingnya tidak sembuh-sembuh. Lalu kami memutuskan untuk pergi ke dokter, dan sebenarnya otomatis kalau kita periksa ke dokter, ke rumah sakit itu otomatis di swab antigen ya. Tapi saat itu suami saya tidak mau di swab karena takut nanti dianggap sakit apa ya, yang sekarang sakit COVID gitu. Nah, jadi cuma periksa obat rawat jalan biasa. Setelah pulang ke rumah, seminggu kemudian kok tidak ada perubahan, tetapi sakitnya itu pusingnya malah semakin menjadi. Dan di akhir minggu hari ke-7 itu suami saya mulai merasakan agak sesak nafas. Nah, di situ saya mulai curiga karena suami saya juga bilang sudah mulai kehilangan bau ya, sudah mulai kehilangan bau di hidungnya. Nah, saat itu saya dan suami juga berpikir ya sudahlah, kita harus periksa ke dokter lagi untuk melakukan swab antigen. Nah, kami memberanikan diri untuk ke dokter untuk swab, dan ternyata suami saya positif. Dia positif terkena virus corona atau COVID-19 yang diderita ia. Dan saat itu kami merasa bingung, takut. Waduh, sakit COVID itu karena sedang ngetren penyakit seperti itu, jadi bayangannya wah yang seperti itulah. Nah, saat itu dokter bergerak cepat, suami saya dirujuk ke rumah sakit Budi Rahayu dan melakukan perawatan di sana kurang lebih 7 hari ya. Kurang lebih 7 hari dia dirawat di sana, dan puji Tuhan 7 hari itu boleh pulang dengan sehat, dengan hasil yang negatif setelah dirawat 7 hari. Nanti untuk pengalaman bagaimana tentang sakitnya dia itu nanti langsung Pak Pras yang menceritakan mungkin. Di sini saya mau bercerita tentang ke saya sendiri, di mana saat suami saya sakit itu kebetulan orang tua saya juga sakit. Ibu saya sakit diare, bapak saya juga sakit batuk. Nah, jadi saya seperti bingung di situ. Tuhan, kenapa kok saat suami saya sakit, orang tua saya juga sakit gitu. Jadi saya, orang tua dan anak-anak itu, suami saya dan orang tua saya itu sakitnya berbarengan. Jadi di situ yang sehat cuma saya sendiri. Jadi saya seperti bingung, wah saya harus merawat 3 orang sekaligus karena yang sehat hanya saya sendiri dan anak-anak ya. Saya harus merawat suami saya dan merawat orang tua saya. Jadi saya di situ bingung sekali untuk wah bagaimana Tuhan, sampai saya seperti orang stres itu. Suami saya di rumah sakit, orang tua saya isolasi. Jadi rasanya seperti apa ya, memang saya dan suami saya memang belum pernah berpisah. Kami kerja juga di rumah, jadi setiap hari kami bersama-sama. Dan saat suami saya masuk rumah sakit itu saya baru merasakan bagaimana ditinggal suami itu rasanya galau sekali, sedih sekali. Kalau setiap saya melihat kamar itu saya jadi teringat suami saya, walaupun saya tahu suami saya pasti sudah dirawat dengan baik di rumah sakit, tapi di pikiran saya itu gak bisa lepas dari dia. Tapi saya percaya suami saya di rumah sakit dia tetap
bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu memang benar sekali. Saya percaya suami saya bisa melalui, tapi malah pribadi saya sendiri yang saya nggak bisa sendirian di rumah mengurus orang tua dan anak-anak, itu saya merasa yang belum bisa, seperti stres sendiri, galau gitu. Nah, tapi di situ selama 2 hari saya seperti itu, saya tidak bisa melihat kamar. Sampai kamar saya dan suami saya itu saya tutup selalu. Saya nggak mau melihat kamar, karena kalau melihat kamar saya ingat sama suami saya. Karena hari pertama dan kedua itu saat suami saya di rumah sakit, tidak boleh ditelepon dulu, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh dihubungi. Jadi baru hari ketiga saya boleh menghubungi dia. Jadi selama 2 hari itu benar-benar saya tutup pintu kamar. Saya nggak mau melihat kamar, karena saya teringat dia. Dan tapi di situ Tuhan mengubahkan saya, terutama untuk jangan khawatir, jangan takut, dia akan baik-baik saja. Ya puji Tuhan, saya berusaha untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, dan terus bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, itu perintah dari Tuhan. Dan sebenarnya kalau dipikir secara manusia itu sangat susah. Kita harus bersukacita pada saat kita bersedih, bisa untuk bersukacita, karena sukacita gembira adalah obat. Dan puji Tuhan, saya terus ingat firman itu, dan setiap hari saya berdoa bersama dengan anak-anak saya. Bergantian kami berdoa, anak-anak berdoa, dan kami percaya kami dapat melewati hari-hari tanpa suami. Kami percaya Tuhan selalu ada beserta kami, Tuhan selalu menolong kami. Karena seperti khotbah Ibu Gembala tadi, hari Minggu tadi saya mendengar khotbah Ibu Gembala, dan itu ayat yang selalu saya ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Memang benar sekali, karena semua yang kita peroleh, apapun proses, apapun kejadian yang kita alami, kita tahu semua karena izin Tuhan, semua karena rencana dan kehendak Tuhan. Kita tidak dapat menghindari, tapi kita meminta Tuhan untuk kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ke-7 suami saya pulang ke rumah, saya boleh merasa ada damai, sukacita, ada pelajaran dalam diri saya, bahwa tidak semua yang kita minta itu harus terjadi, harus terpenuhi, tapi Tuhan selalu memberikan janji-janjinya, selalu iya dan amin. Dan semua yang Tuhan lakukan itu yang terbaik buat kita, termasuk proses-proses yang mungkin menyakitkan, mungkin menyedihkan, tapi Tuhan bolehkan itu terjadi untuk semakin membentuk iman kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, selama 7 hari suami saya boleh kembali pulang dengan tubuh yang sehat, sudah dinyatakan negatif, aman, dan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Dan di saat yang sama pula, kedua orang tua saya juga sudah pulih, sudah sehat, isolasi mandiri di hotel juga sudah selesai dan dinyatakan negatif. Ya, kami tahu, kami sangat yakin dan percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena mujizat Tuhan. Kami sangat bersyukur sampai hari ini Tuhan masih mempertemukan kami kembali untuk kami dapat boleh bersama-sama. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk lebih lagi menyenangkannya, untuk lebih lagi percaya akan semua pertolongan Tuhan itu memang selalu nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita manusia yang percaya kepadanya.
mungkin seperti itu cerita atau kesaksian yang boleh kami bagikan kepada saudara semua. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Gembala yang selalu mendoakan suami saya, yang selalu mendoakan Pak Pras, mendoakan saya, orang tua saya, dan seluruh keluarga saya. Terima kasih untuk Ibu Gembala, untuk pelayan-pelayan Tuhan, jemaat di GPD LSAD Magelang atas semua bantuannya, atas semua support-supportnya. Kami sangat bersyukur kami punya keluarga yang besar, keluarga GPD LSAD yang selalu mendukung dan mensupport kami. Terima kasih, kiranya Tuhan membalas semua kebaikan Bapak Ibu semuanya berlipat-lipat kali ganda. Kami hanya bisa mendoakan Bapak Ibu, kami tidak bisa membalas apa-apa. Biar Tuhan saja yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.